Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Ibu Astri Yuzasari, yang sudah memberikan ruang kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan materi kuliah kita dengan mengangkat materi Goods Market and Money Market. Tak lupa juga, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Arinda Salma dengan NIM 21059003. Pada presentasi ini, saya bertindak sebagai moderator dan dua rekan saya yaitu Elizabeth Angelina Zega dengan NIM 21059155 dan Raffi Putra Budi dengan NIM 21059206. Pada materi Goods Market and Money Market, kita akan membahas dua topik. Topik pertama yaitu keterkaitan antara pasar barang dan pasar uang. Dan topik kedua yaitu keseimbangan pasar barang, pasar uang, dan analisis dampak kebijakan ekonomi. Untuk topik pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Elizabeth Angelina Zega. Kepada Angel dipersilahkan. Baik, terima kasih Arinda Salma. Materi pertama kita yaitu mengenai pasar barang. Nah, teman-teman di sini pasti udah pada nggak asing lagi dengan yang namanya pasar barang. Yap, benar. Pasar barang merupakan tempat terjadinya proses interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan kurva IS atau interest saving. Itu adalah suatu kurva yang menjelaskan hubungan antara berbagai tingkat bunga atau disebut dengan R dengan pendapatan nasional keseimbangan atau Y, di mana pasar barang pada posisi keseimbangan. Nah, dengan demikian, kurva IS itu menunjukkan keseimbangan di pasar barang. For your information, teman-teman bisa lihat gambar di samping ada seorang yang duduk. Nah, itu bernama Keynes. Beliaulah yang menciptakan kurva IS. Keynes merupakan seorang ahli ekonomi. Awalnya namanya itu model permintaan agregat. Seiring dikembangkan, nama itu berubah menjadi kurva IS dan kurva LM. Kurva IS ini adalah pasar barang, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar kurva. Jadi, ada 3 hal yang mempengaruhi dalam penggambaran kurva IS. Yang pertama itu ada tingkat suku bunga. Yang kedua ada perubahan tingkat suku bunga pada Keynesian cross, dan yang ketiga terbentuknya kurva IS, dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama ada tingkat suku bunga. Kita mengasumsikan instrumen investasi sebagai faktor yang bersifat tetap. Maka agar sesuai dengan realita, kita memperkenalkan faktor yang mempengaruhi besarnya investasi, yaitu tingkat suku bunga. Di sini timbul pertanyaan, bagaimana tingkat suku bunga mempengaruhi besaran investasi? Misalnya gini, ada sebuah perusahaan yang hendak meningkatkan kapasitas output dengan menambah mesin produksi. Kemudian perusahaan itu dihadapkan pada dua pilihan, yaitu memilih menyewa atau membeli produk secara kredit. Jika saat itu tingkat suku bunga pinjaman sedang tinggi, maka perusahaan pasti lebih memilih opsi lain daripada harus melakukan pembelian secara kredit. Kemudian dari gambaran ini bisa kita dapat keterangan bahwa yang pertama, karena relasi I dan R negatif, maka kurva terbentuk bersifat negatif. Kemudian yang kedua, kenaikan tingkat suku bunga kalau di gambar itu bisa teman-teman lihat dari R1 ke R2 akan menurunkan tingkat investasi sebesar delta I besar, yaitu dari I ke I yang ada R2-nya teman-teman. Yang kedua, penggambaran kurva IS dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga pada kurva Keynesian cross. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perubahan tingkat suku bunga akan mengubah besaran investasi. Maka, kenaikan tingkat suku bunga akan menggeser kurva planned expenditure pada kurva Keynesian cross. Kalau dilihat dari gambar, yang pertama itu penurunan investasi atau delta I besar menggeser kurva planned expenditure atau PE ke bawah dari PE1 ke PE2. Sehingga terjadi pergeseran equilibrium income output dari I1 ke I2. Selanjutnya kita masuk ke poin ketiga. Gimana sih terbentuknya kurva IS? Nah, kurva IS terbentuk dari relasi antara gambar-gambar sebelumnya teman-teman.
Secara sederhana bisa dikatakan jika kurva IS menggambarkan kombinasi antara income atau Y dengan tingkat suku bunga atau R yang mempresentasikan equilibrium di pasar barang atau goods market. Kalau di gambar ini, kita bisa dapat keterangan bahwa kurva IS itu menggambarkan keseluruhan perubahan dari kedua kurva sebelumnya. Dengan kata lain, menunjukkan kombinasi equilibrium di pasar barang. Baik, kita masuk ke contoh perhitungan pasar barang atau IS yang singkatan dari interest saving. Untuk teman-teman boleh dipersiapkan dulu coretannya atau catatannya dan tentu beserta pulpennya. Nah, diketahui pasar barang itu memiliki konsumsi rumah tangga sebesar 5.000 ditambah 0,75 YD. Di sini ada investasi sebesar 9.000 dikurangi 40.000 I. Kemudian ada pengeluaran pemerintah sebesar 6.000 dan teks sebesar 100 ditambah 0,2 Y. Dan terakhir ada transfer payment sebesar 100. Masuk ke pertanyaan, tentukan fungsi pasar barang atau interest savingnya. Kalau misalnya ditanya fungsi, berarti dalam jawabannya nanti boleh ada variabel, baik itu I maupun Y. Jadi untuk fungsi diperbolehkan untuk ada koefisien atau variabel I-nya ya. Kita masuk ke jawaban perhitungan pasar barang IS. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah mendefinisikan soal tadi menjadi suatu bentuk notasi. Teman-teman mungkin bertanya, ini kok tiba-tiba ada C, I, G, TX, TR? Nggak jelas nih dari mana. Nah, untuk itu kita definisikan satu-satu ya. Kita kembali lagi ke slide sebelumnya dan perhatikan soalnya. Untuk konsumsi rumah tangga kita notasikan sebagai C. Investasi kita notasikan sebagai I. Tapi teman-teman harus perhatikan kalau I besar itu adalah investasi, sedangkan I kecil adalah interest. Di sini ada pengeluaran pemerintah, kita notasikan sebagai G. Tax dinotasikan sebagai TX. Selanjutnya ada transfer payment dinotasikan TR. Jadi udah ketemu ya apa itu C, I, G, TX, dan TR. Berarti langkah pertama kita selesai. Setelah kita mendefinisikan semua menjadi notasi, langkah kedua adalah kita menentukan YD. Apa sih itu YD? YD adalah pendapatan siap pakai, di mana rumus pendapatan siap pakai adalah Y dikurang TX ditambah TR. Tadi kita tahu kalau TX adalah pajak dan TR adalah transfer payment. Lalu kita masukkan Y dikurang 100 ditambah 0,2 Y. Selanjutnya Y dikurang 100 dikurang 0,2 Y ditambah 100. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang bingung, kok di sini minus, di sini positif? Jadi gini, teks itu kita kurungin karena teks di sini berfungsi sebagai pengurang, makanya min, dan kita kalikan ke dalam. Lalu sama dengan Y min 100 min 0,2 Y ditambah 100 hasilnya 0,8 Y. Nah, langkah kedua selesai. Selanjutnya kita ke langkah ketiga. Di langkah ketiga ini kita mendefinisikan konsumsinya. Konsumsinya itu diketahui 5.000 ditambah 0,75 YD. Tadi kan kita sudah cari itu nilai YD-nya berapa. YD-nya itu 0,8 Y. Masukin deh 5.000 ditambah 0,75 dikali 0,8 Y. Nah, hasilnya sama dengan 5.000 ditambah 0,6 Y. Langkah ketiga selesai. Lanjut ke langkah keempat. Sebagai tambahan informasi buat teman-teman, ketika kita ingin membuat langkah keempat, kita harus perhatikan dulu soalnya minta apa sih? Perekonomian 2 sektor kah, 3 sektor kah, atau 4, atau 5, atau 6? Karena pada soal ini diketahuinya ada C, I, sama G, berarti perekonomian 3 sektor. Perlu teman-teman ketahui kalau TX dan TR itu bukan merupakan bagian dari perekonomian sektor. Mereka itu cuma pengurang dan penambah dari pendapatan siap pakai. Terus, apa aja nih kalau 6 sektor seandainya? Ada C, konsumsi, I, investasi, G, government atau pengeluaran pemerintah,
X export, M import. Jadi kalau misalnya diminta 5, berarti C tambah I tambah G ditambah X dikurangi M. Nah, X dan M karena di sini nggak ada ekspor dan impor, berarti yang diminta adalah perekonomian 3 sektor. Nah, tinggal kita masukin deh. C-nya berapa nih? C-nya 5.000 ditambah 0,6 Y. Kemudian I-nya berapa? Di sini ambil aja nih. 9.000 dikurangi 40.000 I. Kemudian G-nya berapa? Nah, dari sini 6.000. Kemudian ambil dan pindahin. Setelah dikalkulasikan, jawabannya adalah Y sama dengan 50.000 kurang 100.000 I. Kenapa ada I di sini? Balik lagi ke awal, yang diminta adalah fungsi. Kalau fungsi, berarti masih boleh dalam bentuk variabel. Jadi, untuk perhitungan pasar barang IS selesai. Setelah menjelaskan mengenai pasar barang, kemudian kita akan beralih ke pasar uang. Lantas, pasar uang itu apa sih? Apa bedanya dengan pasar barang? Jadi, pasar uang di sini merupakan tempat pertemuan antara permintaan akan uang, di mana permintaan akan uang disebut sebagai MD, dan penawaran uang kita sebut sebagai MS. MD ini adalah kebutuhan masyarakat akan uang tunai dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan MS adalah jumlah uang yang disediakan oleh pemerintah dan bank-bank, seperti seluruh uang kartal dan uang giral yang beredar. Di pasar uang ini juga penawaran akan uang bertemu dengan permintaan akan uang, dan juga pertemuan tersebut merupakan penemu atau harga atau nilai dari uang itu sendiri. Menurut ahli ekonom, Keynes, harga uang adalah harga yang harus dibayar untuk penggunaan uang yang tidak lain adalah tingkat bunga. Penawaran akan uang ini ditentukan oleh penguasa moneter, sehingga identik dengan jumlah uang yang beredar. Permintaan akan uang ini merupakan fokus atau inti dari teori Keynes. Keynes mengatakan bahwa seseorang memegang uang atau meminta uang tunai karena ia mempunyai tujuan-tujuan atau motif tertentu dalam menggunakan uang tersebut. Menurut Keynes, ada 3 motif seseorang memegang uang. Yang pertama ada motif transaksi, yang kedua ada motif berjaga-jaga, dan terakhir ada motif spekulasi. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kurva IS itu menjelaskan tentang investment and saving. Sedangkan kurva LM ini mempresentasikan likuiditas dan money. Pada prinsipnya, kurva LM ini merupakan kombinasi dari berbagai tingkat suku bunga dengan income atau Y yang menunjukkan equilibrium di pasar uang. Di sini, kurva LM itu sebuah garis yang menunjukkan berbagai hubungan antara tingkat suku bunga dengan pendapatan nasional dalam kondisi keseimbangan di pasar uang. Keseimbangan pasar uang ini terjadi pada kondisi fungsi permintaan uang sama dengan fungsi penawaran uang. Perlu diingat kembali bahwa konsumsi itu biasanya dipengaruhi oleh income, di mana semakin besar income, semakin besar pula level konsumsi. Semakin besar konsumsi artinya semakin besar pula demand for active balance. Kemudian ada juga semakin besar demand for active balance, semakin besar juga demand for money balance. Dengan demikian, semakin besar income, semakin besar juga demand for money balance. Materi berikutnya kita akan bahas mengenai apa itu keseimbangan pasar barang. Pasar barang ini dikatakan mencapai keseimbangan apabila penawaran pada pasar barang sama dengan penerimaan pada pasar barang tersebut. Atau dengan kata lain, pendapatan sama dengan pengeluaran. Keseimbangan pasar barang ini ditunjukkan oleh kurva yang disebut kurva IS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurva grafik keseimbangan pada pasar barang. Pada gambar ini menunjukkan kurva IS yang menjelaskan bahwa bagaimana sih tingkat suku bunga itu berpengaruh terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Dari kurva ini juga dapat kita ketahui bahwa kenaikan tingkat bunga akan menyebabkan turunnya pendapatan nasional keseimbangan. Dan sebaliknya, pendapatan nasional keseimbangan akan naik jika tingkat suku bunga diturunkan. Lalu, dengan titik-titik seperti yang sudah terlihat di kurva IS ini, pernyataan yang tepat terhadap kurva ini yaitu, pada tingkat suku bunga 5%, pendapatan nasional keseimbangannya ini adalah 1.000 triliun rupiah.
Pembentukan garis pada kurva IS ini dimulai dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian di sini akan dibahas adalah apa itu keseimbangan pasar uang. Nah, bedanya keseimbangan pasar uang ini atau money market equilibrium ini merupakan keseimbangan antara uang yang diminta oleh masyarakat untuk berbagai motif sama dengan jumlah uang yang beredar atau penawaran uang kepada masyarakat tersebut. Dan keseimbangan pasar uang ini ditunjukkan oleh suatu kurva yang disebut kurva LM. Gambar kurva LM ini menjelaskan tingkat suku bunga yang berpengaruh terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Dari kurvanya ini juga dapat kita ketahui bahwa kenaikan tingkat bunga akan menyebabkan naiknya pendapatan nasional keseimbangan. Atau dapat dikatakan juga bahwa pendapatan nasional keseimbangan itu akan naik ketika tingkat suku bunganya juga dinaikkan. Setelah melihat titik-titik pada kurva LM di sini, pernyataan yang tepat yaitu pada tingkat suku bunga 5%, pendapatan nasional keseimbangannya adalah 900 triliun rupiah. Untuk pembentukan garis dan kurva LM ini dimulai dari kiri bawah ke kanan atas. Terakhir kita akan bahas mengenai apa itu keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Jadi ini gabungannya ya teman-teman, atau bisa disebut keseimbangan ISLM. Keseimbangan ISLM ini apa sih? Keseimbangan ISLM merupakan keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang yang dapat disebut juga sebagai keseimbangan perekonomian secara general atau umum antara sektor real dengan sektor keuangan suatu negara. Nah, tadi ada perekonomian secara general atau umum. Keseimbangan general atau umum ini terjadi ketika besarnya pendapatan nasional yang dilambangkan dengan Y besar dan tingkat suku bunga yang dilambangkan dengan R kecil. Hal ini mencerminkan keseimbangan yang berlaku di dua pasar tadi, yaitu pasar barang dan pasar uang. Gambar berikut ini menunjukkan kurva IS dan juga LM yang saling berpotongan. Kurva ini membentuk keseimbangan umum pada satu titik yang bisa kita lihat di sini bersama, yaitu titik E yang menjadi garis perpotongannya. Dari gambar ini juga kita dapat ketahui bahwa tingkat suku bunga itu menunjukkan perilaku yang berbeda pada pendapatan nasional atau yang bisa dilambangkan dengan Y besar, dan pendapatan nasional yang ditentukan dari konsumsi atau lambangnya C besar, dan investasi yang lambangnya I besar. Nah, Y, C, dan I ini akan turun ketika tingkat suku bunga naik. Sedangkan pendapatan nasional yang ditentukan dari permintaan uang masyarakat akan naik ketika tingkat suku bunga juga naik. Terima kasih atas penjelasan dari Angel. Selanjutnya kita masuk kepada topik kedua yang akan dijelaskan oleh Raffi Putrabudi. Kepada Raffi dipersilahkan. Oke, kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu analisis dampak kebijakan ekonomi. Terdapat 2 poin pada materi ini. Yang pertama akan kita bahas yaitu dampak kebijakan fiskal. Dalam pendekatan Keynes, dinyatakan kebijakan fiskal dapat menggerakkan perekonomian karena peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai efek multiplier dengan cara menambah permintaan barang. Lalu, poin kedua ada dampak moneter. Dapat dilihat dari harga barang yang terlalu tinggi, sehingga pemerintah akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Begitu juga sebaliknya, di mana hal ini mampu menjaga stabilitas harga barang maupun jasa. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi dari kita, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.